Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya ingin menyampaikan prestasi guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgi. Saya di sini ingin menyampaikan materi mengenai komunikasi internal. Adapun daftar isi presentasi yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama ada definisi komunikasi internal, yang kedua tujuan komunikasi internal, yang ketiga ruang lingkup komunikasi internal, yang keempat ada strategi komunikasi internal yang efektif, yang kelima media komunikasi internal, dan yang keenam ada studi kasus. Materi pertama yaitu komunikasi. Yang pertama yaitu ada definisi komunikasi internal. Secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Adapun tujuan komunikasi internal adalah untuk menyampaikan informasi, menghindari kesalahpahaman atau miskomunikasi, sarana menyampaikan aspirasi, dan untuk menyelesaikan konflik. Media yang dapat digunakan untuk komunikasi internal seperti majalah dinding, internet, koran, surat, buletin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tujuan komunikasi internal. Yang pertama yaitu komunikasi internal merupakan alat dan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi sekaligus menjelaskan mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi internal merupakan sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antar pihak internal dalam organisasi. Yang ketiga ada komunikasi internal digunakan sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam organisasi serta mempercepat penyelesaian konflik yang muncul dalam organisasi yang tersebut. Yang keempat ada komunikasi internal merupakan sarana dan media dalam menyampaikan aspirasi maupun keinginan para pihak internal terhadap organisasi secara keseluruhan, maupun menyampaikan dari pihak yang memiliki tingkat lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi mengenai harapan atas organisasi. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup komunikasi internal dalam perusahaan. Yang pertama yaitu employees atau karyawan, buruh, anggota yang membantu komunikasi internal yang baik dengan karyawan atau buruh adalah hal yang sangat mendasar yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya hal ini dapat dipengaruhi permasalahan konflik internal dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen atau susunan manajerial. Sebagai pimpinan dan ujung tombak dalam perusahaan, pihak manajerial sangat perlu membangun dan memupuk komunikasi internal yang baik dan efektif. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, manajerial akan kesulitan untuk memimpin dan mengarahkan perusahaannya. Yang ketiga ada stockholder atau pemegang saham. Pihak ini adalah bagian dari pihak internal suatu perusahaan karena berperan penting dalam mendukung jalannya perusahaan, di mana tanpa adanya komunikasi internal akan sangat sulit untuk menggerakkan perusahaan. Selain itu, sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai keadaan operasional maupun laba rugi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu ada strategi komunikasi internal yang efektif. Yang pertama yaitu meyakinkan manajemen puncak tentang pentingnya komunikasi. Yang kedua membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif. Yang ketiga menargetkan bentuk komunikasi dengan audiens menggunakan metode untuk karyawan maupun manajer. Yang keempat pastikan pesan waktu di antara audiens. Yang kelima ada memastikan kejelasan pesan supaya lebih efektif. Yang keenam melatih keterampilan komunikasi dan memahami pentingnya komunikasi. Yang ketujuh ada mempertimbangkan apakah komunikasi dibangun ke dalam tahap perencanaan semua kegiatan. Selanjutnya ada media komunikasi internal. Media komunikasi internal itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada email, yang kedua ada intranet, yang ketiga ada majalah atau surat kabar perusahaan, yang keempat ada papan pengumuman, yang kelima ada media sosial internal. Selanjutnya yaitu ada
Yang terakhir, studi kasus. Saya mengambil studi kasus, contohnya yaitu Google, yaitu salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia setelah lama dikenal karena budaya kerjanya yang unik dan komunikasi internal yang sangat efektif. Mereka memiliki lebih dari 135.000 karyawan di seluruh dunia yang menuntut sistem komunikasi internal yang kuat dan terstruktur. Strategi komunikasi internal yang Google terapkan yaitu yang pertama yaitu transparansi yang tinggi, yang kedua alat kolaborasi, yang ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat ada kebudayaan yang terbuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga para penonton yang menonton video saya saat ini bisa mengerti tentang komunikasi internal itu apa dan apa saja yang ada dalam komunikasi internal itu.